Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kembali silaturahim setelah subuh berjamaah, dan kemudian insyaallah kita lakukan taklim ngaji bersama. Mudah-mudahan silaturahim kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan mulai membahas pentingnya niat, sebagaimana yang kami sampaikan pada bulan yang lalu. Kita akan mengkaji hadis-hadis yang ada di kitabnya Imam Nawawi, dalam kitab yang beliau tulis kumpulan hadis-hadis pilihan Arba'in An-Nawawiyah. Tetapi nanti Bapak Ibu juga bisa melihat hadis ini pada kitab Riyadhus Shalihin, juga karangan beliau, tulisan beliau. Beliau menempatkan hadis yang ini di bagian paling awal tentang bab tentang niat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kami sampaikan bunyi atau tag hadisnya, saya ingin memulai dengan contoh-contoh dari yang ada di masyarakat umum, kemudian juga ada yang pada kelompok khusus tertentu yang kemudian menggunakan istilah-istilah itu. Yang pertama Bapak Ibu, nanti saya berikan contoh dari yang sifatnya uruf, budaya, adat, sampai kemudian yang nanti berimplikasi hukum. Contoh yang pertama, kita sering mendengar kalimat atau bahkan mungkin mengucapkan, apakah dari masjid atau dari acara atau pas lewat, kemudian kita mendengar atau malah mengucapkan, monggo katuran pinara Pak. Ya, pernah mendengar gitu ya, monggo mampir, monggo katuran pinara. Itu kira-kira ketika kita mengucapkan atau mendengar kalimat itu, atau kita sajalah yang mengucapkan itu, kira-kira niatnya apa? Sekedar berucap untuk mau pisah, atau sakjane bener-bener ngambirke. Nah itu kan jadi yang lazim, yang sering kita dengar begini, monggo katuran pinara Pak. Jawaban orang lain atau kita ketika dapat tawaran begitu biasanya matur nuwun sanes wekdal, terima kasih lain waktu aja, kapan-kapan. Itu kemudian yang nawari ya santai saja, tidak keberatan, tidak tersinggung dan sebagainya. Ya kemudian pisah begitu aja. Tapi misalnya begini, monggo Pak katuran pinara. Oh nggih. Terus mampir betul. Lalu sing muni, waduh iki ra iso jak rembugan. Iya. Apakah ini berarti nuwun sewu kita akan menuduh wong Jawa ki munafik kok? Antara hati dan yang diucapkan enggak sama. Apa berani berkata begitu kan? Nah, kalau orang ngerti, insya Allah tidak akan sampai membuat kesimpulan seperti itu. Karena
Bisa jadi itu ucapan hanya sekedar untuk salam perpisahan ben pantes mosok meh pisah ora muni apa-apa blas. Iya. Tapi bisa jadi itu betul-betul ngamberke. Mampir dulu. Ndak saya ada acara, ndak, pokoknya kalau nggak mampir kontaknya ora tak keke. Nanti kan lain maknanya. Iya. Jadi kata monggo katuran pinara itu niatnya apa? Begitu. Niatnya gen pantes masa ora muni apa-apa atau memang bener-bener ngambirke. Nanti akan tampak kalau kemudian ketika orang mampir biasa saja atau kalau orang gelem mampir jadi masalah. Nah, itu kan kita harus melihat itu tidak bisa kemudian gampang menghukumi lesane muni atene orang, tidak bisa begitu. Ya. Jadi tidak bisa kemudian dimain hukum itu munafik, itu tidak bisa. Karena ini nanti menyangkut urf, budaya, tradisi yang memang terbiasa diucapkan begitu. Ya. Yo pantas-pantasnya muni loh kan gitu ya. Masa orang muni apa-apa gitu ya. Tapi begitu, monggo menawa nggih matur nuwun. Kula nggih. Aduh ya Allah, ki meh lunga malah mampir tenan. Mau ngerti ora tak tawani. Begitu. Nah, ini satu. Ya, contoh betapa ini apa yang diucapkan bunyinya begitu, tapi maknanya tidak selalu seperti itu. Ya. Ini contoh yang pertama, monggo katuran pinara matur nuwun sanes wekdal. Ya. Atau pas acara di resepsi kemudian atau di mana lah terus bareng aku bos, bareng aku bro. Iya, padahal misalnya kita sedang bersama istri, itu kemudian kawan kita jalan bareng, oh enggak, oh makasih, kemudian kita jalan, ya kan? Atau sebaliknya, ya bareng ya, terus oh nggih matur nuwun, istrinya kita bilang mau ngono rasa tawani to Pak, wong ora mudeng ya kan begitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, contoh berikutnya Bapak Ibu sekalian tentang ucapan Mas ini Mas untuk jajan putranya. Kita punya sopir atau punya tukang yang lagi ngerjakan memperbaiki rumah kita. Kemudian hari Sabtu kita, Mas aku tambah jajan putrane. Tukangnya jawab, maaf Pak, saya nggak punya anak. Kira-kira terus kantongi meneh apa ngejak geger gitu ya. Iya. Atau kemudian ini Mas gue tambah jajan putrane. Matur suwun Bapak, makasih ya Bos. Sampai rumah langsung dikasihkan ke anaknya. Mas, ini untuk kamu Mas. Loh kok banyak banget? Ambuh mau bosku ini nggo kowe ya. Orang nggo aku jane butuh tapi mau kalimatnya cetha nggo kowe ya. Apa begitu? Ya. Atau apakah kemudian ketika maaf bapaknya tidak memberikan uang itu kepada anak lalu dipakai, apa hukumnya? Wong cetha iki kanggo anakmu tapi kemudian dipakai oleh bapaknya tanpa izin anaknya. Nah, ini bagaimana? Ya kan? Mas iki nggo jajan putrane. Oh nggih matur nuwun tekan omah nyore. Iki bosku nggo kowe 200. Apa begitu? Atau kemudian kita habiskan tanpa izin anak? Atau ketika mau kita pakai harus izin anak kita, wong kalimatnya kanggo putrane. Ya, ini kan sama. Atau ini Mas untuk beli rokok, ya kan? Sementara ya maaf di satpam perumahan gitu,
kita pulang malam terus, Mas butuh rokok Mas. Maaf Pak, saya nggak merokok itu. Maaf, saya tidak merokok. Atau kemudian tetap ditampani, dibelikan rokok semua, sampai istrinya kaget. Si rumah di rumah, Pak, tuku rokok akeh men 5 Pak. Lha kamu dikai Pak Rozi jare kon tuku rokok. Apa begitu? Terus dihabiskan untuk rokok, atau kemudian tanpa izin uang itu dibeli bukan untuk rokok, atau harus nembung kepada yang memberi, Pak maaf Pak, terima kasih uangnya saya terima, tapi saya tidak merokok, bolehkah saya belikan yang lain? Apakah harus ada kalimat itu untuk menghalalkan uang itu? Iya. Contoh kedua, nanti saya berikan contoh-contoh yang real, tapi nanti contohnya akan semakin naik yang kemudian sampai punya implikasi hukum yang bukan hanya ringan, tapi sampai pada implikasi hukum yang berat. Ini yang ucapan. Contoh berikutnya yang ucapan. Pak, damai saja lah Pak. Ya kan? Misalnya kemudian ada, Pak damai saja. Lah yang diajak damai jawab, sing ngejak gelut sapa Mas? Sing ngejak geger sapa? Aku ya pengen damai. Ya. Apa kata makna damai itu? Mari diselesaikan secara kekeluargaan. Maksudnya apa? Wong aku bukan keluargamu. Apa makna damai? Apa makna kekeluargaan? Ini sama-sama ucapan, Pak. Tapi masing-masing punya makna yang berbeda. Nuwun sewu, Pak. Niki kagem tondo tresno. Ngono kuwi ya. Ya, maaf. Ini kagem tondo tresno. Lalu yang kita beri jawab, sing tresno karo kowe sapa? Aku yo membalas tresnamu, kan begitu. Apa begitu? Atau punya makna lain yang langsung sama-sama difahami. Yang dia tahu mungkin sama-sama baik, bisa sama berarti sama-sama tidak baik. Sebab juga sering orang bisa, ya bukan sering lah, beberapa kali itu orang ke rumah membawa sesuatu untuk, katanya ya untuk tondo tresno, tapi nggak ada hubungan apa-apa yang jika kemudian saya tolak tidak pantas, saya terima, saya tidak punya masalah apa-apa, ya tidak mempengaruhi apa-apa. Ya, misalnya jamaah pengajian ke rumah membawa buah, itu kan akan berbeda. Sama-sama membawa buah, sama-sama tondo tresno, dalam konteks waktu dan tempat yang berbeda, bisa bermakna berbeda. Syukurannya pirang persen? Syukurannya, kalimatnya syukurannya begitu. Bahkan diucapkan di muka, jolali syukurane. Apa makna syukurane itu? Bahkan kemudian ini masih kata loh, masih kalimat. Ya, tapi punya makna macam-macam. Ya, ini infak saya, Pak. Pakai sekolah pakai infak loh, coba. Dari tondo tresno, kemudian syukuran, lalu kemudian sekarang menjadi infak. Coba. Ini infak saya. Nah, apa makna itu? Ya, ini kata, Pak. Kelihatannya sepele dari sekedar itu. Nah, sebelum saya ke situ, ini contohnya melompat. Saya berikan contoh berikutnya yang belum sampai, agak berat. Mas, pinjem pulpennya untuk tanda tangan. Tapi ternyata yang ditandatangani satu bendel, ketika pulpen dikembalikan habis.
Itu pinjem apa minta? Nanti sama-sama kata pinjem motornya, nanti motor itu yang dipinjem kembalinya motor itu. Tapi maaf bos, pinjem duitnya bisa. Kalau yang namanya pinjem barang kuwi balik kuwi kan, itu namanya pinjem. Tapi faktanya dia hutang, realnya dia itu hutang. Kalau tadi pinjem maknanya betul, yang pertama pinjem bermakna pinjam, yang kedua pinjem berarti minta, yang ketiga pinjem berarti hutang. Sama kalimatnya, tapi niatnya bisa berbeda dan bisa dihukumi berbeda. Sebab kalau pinjem uangmu 100.000, kalau namanya pinjem ya yang dikembalikan uang itu, ya kan? Yang dikembalikan pinjemnya 1 lembar kok kembalinya 2 lembar dengan warna yang berbeda. Tapi orang tidak mempersoalkan itu, ya karena orang tahu ini pinjem tapi hakikatnya adalah hutang. Pinjem hakikatnya minta. Pinjem nyila, kalau zaman sekolah nyila setipe dinggo nyetip sak kelas entek den ra kemana nah begitu kan. Ya, bisa. Iya, maaf, pinjem tip X-nya. Ya kan yang ditip pas banyak, pas butuh habis. Itu minta, tapi kalimatnya pinjam. Nah, terus begitu Bapak Ibu sekalian, ini contoh tentang ucapan. Sekarang contoh yang tindakan. Seseorang tukang batu misalnya menaikkan genteng, yang satu di atas, yang satu di bawah, itu biasanya bukan diberikan satu-satu, tapi kemudian dilempar dari bawah. Bos begitu, karena sudah terampil, itu kan ya, orang sudah terampil gitu, gitu, dengan sudah terukur tangannya itu ya untuk kecepatannya, dan yang sana sama nangkep set begitu. Delalah, pas yang di atas itu lagi ngerokok set, kene nguncali, teng begitu, kena, jatuh, mati. Bagaimana hukum dan nasib tukang batu yang di bawah ini? Jelas dia menjadi penyebab matinya orang itu karena terlempar oleh genteng dia. Apakah ini menjadi pembunuhan atau apa? Sampai nanti akan dicari penyebabnya, diteliti. Oh, ternyata memang aslinya yang di bawah itu sudah lama dendam dengan orang ini, sengaja ngenteni pas udut dibalang, karena begitu. Atau tidak terbukti itu, ya. Atau Bapak Ibu mungkin pernah menyaksikan berita di TV di Jakarta, ada seorang mahasiswi atau anak putri nyetir mobil terus nabrak orang yang lagi olahraga pagi, 9 orang mati. Itu yang namanya internet, netizen itu komentarnya gantung saja, hukum seberat-beratnya, macam-macam itu kalimat-kalimatnya itu. Apakah dia bisa dihukumi begitu? Ya. Bagaimana dengan orang yang membawa pisau dari rumah kemudian menusuk seseorang tidak mati, atau mati cuma 1? Lebih berat mana ini, 9 orang atau supir bis yang membawa penumpang penuh, bisnya guling, penumpangnya meninggal semua, supirnya selamat? Apakah dia harus kemudian dihukumi pembunuh atau hanya sekedar menghilangkan nyawa orang lain, atau lalai yang membuat hilangnya nyawa orang lain? Ya ini kan, maka sebelum ada KUHP atau hal yang terkait dengan ini, sesungguhnya nanti kan kita temukan dalam Islam itu kaidah-kaidah yang sudah cukup rinci dijelaskan oleh para ulama kita. Nah, Bapak Ibu, kalau contoh ini biasanya kalau Bapak Ibu ngaji fikih di madrasah, biasanya contohnya adalah yang tertulis di buku-buku. Kalau ini kan contoh yang coba saya cari,
contoh yang sejenis yang ditulis di buku itu adalah pemburu berburu binatang di hutan. Nanti dibuka semua fikih, contohnya ini rata-rata. Kemudian ketika dia nembak buruannya, ada misalnya kijang lewat, tembak duar begitu, pas melesat ternyata ada orang lewat, sehingga kena orang, tidak kena binatang buruannya itu. Ya, nanti hukumnya dia bagaimana? Apakah sama dengan nanti orang latihan nembak? Di fikih itu begitu, latihan nembak, kemudian apel dia diletakkan di atas kepala, ya. Nanti kemudian pasti tembak, gelalah orangnya agak gerak kan begitu, sehingga kemudian yang tertembak bukan apelnya tapi malah kepalanya. Nah, bagaimana hukum-hukumnya ini? Nah, ini semua Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dan nanti masih bisa dicari dengan contoh-contoh lain, baik itu ucapan, perbuatan, yang penentunya adalah pada niat dalam pandangan fikih Islam. Maka Bapak sekalian yang dirahmati Allah, hadis yang pertama ini nanti belum contoh ibadah loh, ya. Nanti karena kalau sudah sampai contoh ibadah, nanti juga ibadah mahdhah, nanti kita akan bicarakan kaidah-kaidahnya. Maka terkait dengan itu, pagi hari ini kita akan bahas hadis yang pertama terkait dengan niat. Nah, apakah kemudian ketika kita nanti sudah masuk, saya contohkan fikih ibadah, apakah kemudian ketika puasa hari Kamis di bulan tanggal 2 Syawal bisa diniati puasa sunnah Syawal, puasa Kemis, dan puasa nyaur utang. Karena pas Ramadan sakit misalnya. Nah, harinya Kamis, bulannya Syawal, sekaligus bayar hutang. Nah, itu seperti bagaimana? Nah, Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nanti kemudian sama dengan ketika sholat baru, sholat munfarid, sholat ijen, tiba-tiba pundak kita ditepuk pluk ngono kuwi dimakmumi. Nah, padahal itu sholat maghrib. Rakaat pertama tadi Fatihahnya kan wong sholat sendiri mesti pelan. Nah, pas rakaat kedua ditepuk pundakane, waduh makmum. Apakah terus Fatihahnya dibanterke apa tetap tetap dipelankan? Nanti sama lagi Bapak-Ibu sekalian, sholat ba'diyah maghrib atau ba'diyah isya, tiba-tiba ada orang datang terlambat nepuk pundak makmum kepada kita. Apakah kemudian kita tolak? Itu ngabari sunnah bos gitu, atau bagaimana? Ya. Terus begitu Bapak Ibu fikih, lalu nanti ada ibadah-ibadah lain, sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Nanti terkait lagi dengan kehidupan. Misalnya ada seorang politisi misalnya nyalon, itu nanti niatnya apa? Dulu ada kisah menarik ketika pilihan kepala daerah itu dulu kan dipilih oleh DPRD, dan itu secara filosofi dasar negara menurut saya itu yang lebih dekat menurut saya dengan sila yang keempat, permusyawaratan perwakilan, bukan langsung. Maka kemudian dipilih, dan itu ongkos sosialnya, ongkos politiknya, dan segala macamnya jauh lebih ringan, lebih murah, lebih ringan, dan macam-macam. Tapi kemudian karena dulu euforia reformasi, kemudian semuanya diubah menjadi langsung semuanya. Nah, dulu ada kisah menarik. Ada dua calon, A dan B.
Yang milih 45 orang. Kira-kira begitu. Biar gampang hitung aja ini. Lalu kemudian sudah dihitung, dikalkulasi masing-masing. Sini sebelum pilihan sudah diperhitungkan, ini dapat 22 orang, ini dapat 22 orang. Yang satu masih belum jelas. Ini kalau teori hanya politik kan ini bandul, Pak. Ya. Kemana dia memberikan suara, dia akan yang menang. Jadi kemanapun. Jadi gampangannya cara dagangan ini barang mahal. Ya kan, karena ini ABCD, ini ABCD, ini sudah EFGH, wis padha. Z itu belum menentukan pilihan, rono apa rene. Nah, itu kemudian singkat cerita, ini yang cerita yang alami. Jadi ada menarik, didatangi oleh salah satu dari pihak. Gampangannya, Pak, aku njaluk tulung, saya minta tolong bapak saya dibantu. Kemudian tadi ini kanggo tondo tresno. Begitu. Dia bilang, maaf, saya nggak bisa. Bagi dia yang cerita itu nggak bisa itu maksudnya nggak mau. Tapi ternyata difahami oleh utusan ini tidak bisa itu artinya kurang. Coba Bapak sekalian, kan susah gini ini ya. Ya maknanya itu di situ itu. Nggak bisa. Tambahi, maaf saya nggak bisa. Tambah bingung, loh kok njaluk akeh men begitu loh. Jadi dia ngomong tidak bisa itu betul-betul tidak bisa, nggak mau menerima itu, tapi difahami yang memberi sebagai kurang, akeh. Coba. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, yang begini-begini ini dan nanti masih banyak contoh-contoh lainnya. Sekali lagi Bapak Ibu nanti bisa dicari dalam hidup kita. Maka kemudian kita akan sampaikan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, muttafaqun alaih. Bapak Ibu sekalian, matan hadisnya berbunyi innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu terletak bergantung pada niat, dan Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang diniatkan. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena urusan dunia yang diusahakannya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka ia hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Bapak Ibu, kalau kita lihat matannya, tagnya, kemudian di urunut sababul wurudnya, itu kisah yang melatar belakangi Rasulullah menyampaikan itu adalah dengan latar belakang sejarah hijrah, bukan dengan latar belakang ibadah sholat, puasa dan sebagainya. Tapi ini nanti makna tagnya bisa kemudian difahami untuk semua aspek hidup. Nah, kalau lihat tagnya itu jelas, faman kanat hijratuhu, ini bicara tentang hijrah. Segala sesuatu itu bergantung pada niatnya, dan Allah akan memberikan sebagaimana apa yang dia niatkan. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena urusan dunia yang diusahakannya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka dia akan mendapatkan sebagaimana yang dia niatkan itu. Kisah yang masyhur sampai kepada kita adalah Bapak Ibu, menjelang hijrah itu orang kan beragam. Ada yang langsung sami'na wa ta'na, kami siap. Langsung kalau WA sekarang ya, siap bos.
berangkat. Karena memang keyakinannya kuat, yakin apapun yang diperintah Allah dan Rasulnya pasti baik, pasti benar. Dia nggak banyak pertimbangan. Ada orang-orang begini dan sampai hari ini begitu. Saya sih gampang kalau kata sebagian orang. Saya yang Allah perintahkan ya tak lakoni. Mbuh hikmahe apa buat saya nggak penting. Yang penting ini perintah Allah pasti baik. Ada orang yang menjalaninya begitu. Tapi ada orang yang dimotivasi mengamalkannya karena ternyata setelah dijelaskan, oh itu begini, dia baru tertarik untuk menjalaninya. Ya. Misalnya setelah dia baca pengaruh tahajud terhadap kesehatan, nah, misalnya dia baca, jebule apa itu? Nah, akhirnya dia gembrega untuk tahajud. Tidak apa-apa, orang berniat semula dari situ, ya kan? Atau misalnya hikmah apa puasa atau apa. Bagi seorang Rasulullah memberikan tuntunan tidur miring ke kanan. Dia nggak mau pusing manfaatnya apa, kenapa begitu. Pokoknya Nabi begitu ya saya ikuti, selesai. Ada orang-orang yang begitu dan akan selalu ada yang begitu. Tapi ada juga yang kemudian sami'na wa analisa. Ya direngok kene dipikir gitu ya. Tak pikir se ngono ki kenapa kan begitu. Ada. Nah nanti habis analisa itu ya ada yang terus ngikuti, ada yang tidak. Dimanapun akan ada orang-orang seperti itu. Nah ada yang kemudian pokoknya taat kepada Allah dan Rasulnya karena pasti ini baik. Tapi ada juga orang yang berpikir keras. Ya Allah, berangkat apa enggak ya? Berangkat apa enggak? Ini kalau aku nggak berangkat, rekan bisnisku berangkat semua. Ini kalau nggak ikut bubar saya, bisa kacau bisnis saya. Jadi sejak dulu ada yang begini nih, Pak. Pertimbangannya begitu. Ini, iya. Kenapa ikut itu? Wah, lah itu pertemuan itu, bos. Itu ya, tak anggap aja jalan untuk bangun komunikasi. Sakjane aku ya ora minat misalnya. Ya misalnya ikut kelompok goes lah misalnya kan begitu. Iya, aku jane ya nyepeda malas apa cilik wis rekoso. Saiki kon nyepeda meneh. Lah tapi piye teman-temanku ngono ya saya ngumpuli aja. Merakit aku tekan kono sepedaku tak tumpake truk. Sing penting kumpul. Karena dari situ saya akan banyak. Ada yang mikirnya begitu, ada yang pokoknya aku sehat. Siapapun pesertanya enggak penting, yang penting saya nyepeda. Tapi ada yang pertimbangannya, wah ini cocok ini. Nah itu dia gabung. Berarti bukan sepedanya yang dia tuju, bukan sehatnya yang dia tuju. Nah ini untuk membangun komunikasi. Nah, bermacam dan itu sah-sah saja kemudian dilakukan. Nah, tapi ada juga yang berpikir begini, Pak. Ya Allah, gadis itu cantiknya, masya Allah, tabarakallah ya Allah. Aku senang sama dia. Kalau aku nggak berangkat, wah, di PR remaja masjid kayak begitu. Tapi kalau aku berangkat, kalau aku pengen dapat dia, nggak ada pilihan lain kecuali harus gabung. Iya, sehingga nanti sejarah mencatat ada yang namanya Muhajir Ummul Qais, karena dia hijrahnya gegara tertarik dengan gadis yang bernama Ummul Qais yang ingin dinikahinya. Iya. Jadi kalau kemudian ada mahasiswa aktif di kampus ditanya, Mas, kamu sekarang aktif di masjid? Ya, yang saya kejar milihnya yang remaja masjid, bos. Jadi ya kan masih mending kan daripada ke tempat yang tidak baik kan begitu. Enggak apa-apa. Jadi ada sebenarnya dia tidak tertarik ke pengajian remaja masjid atau kemudian mahasiswa rohis misalnya, tapi dia ingin ikut karena apa? Yang disenanginya itu ikut pengajian itu dan jalan terbaik adalah gabung di situ. Sah saja. Ya. Bahwa nanti setelah berjalan ada perubahannya kan bagus. Setelah baik kemudian setelah ikut terus Bismillah lah,
Kalau saya hanya ngaji ingin dapat gadis itu kok eman-eman. Wis saya ngaji, apa meneh kae kita luwe HP. Maksudnya kan jadi yang dia pikir sekarang ngajinya saja. Ya bisa aja. Jadi dulu sudah ada seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka ada kan orang berangkat ke misalnya acara rapat pengajian apa atau rapat apa. Berangkat Pak. Ya berangkatlah. Kenapa? Sisan meh nemoni wong kaya. Wong kaya golekane angel. Ku pas ketemu ning acara kan iso langsung tak tagih. Tak WA ra dijawab kok. Setelah berangkat di acara itu ternyata orangnya enggak berangkat. Iya, bisa saja terjadi begitu. Maka kemudian kita yang melakukan sesuatu itu diperintahkan untuk kemudian memegangi yang pertama itu. Ya. Hanya kepada Allah dan Rasulnya. Nanti kemudian kita akan mendapatkan itu. Tapi kemudian dalam hidup itu, ya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah itu, ada orang yang kemudian niat beragam. Dan perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, orang itu bisa mengubah niat. Mohon maaf saya menggunakan kata mengubah itu bukan merubah, karena saya ingat betul saya ujian bahasa Indonesia itu disuruh mencari satu kalimat. Dalam kalimat itu ada satu kata salahnya di mana, itu yang membuat nilainya jatuh, yaitu gara-gara saya masih ingat betul itu. Ternyata yang betul itu mengubah bukan merubah, karena kata dasarnya ubah bukan rubah. Mengubah itu tak disuruh nyari yang salah di mana gak ketemu-temu, ternyata yang salahnya adalah mengubah. Itu menurut guru bahasa, dosen bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang bisa mengubah niat, Pak. Iya, orang bisa mengubah niat. Kita bisa belajar kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berangkat dari rumah, itu niatnya jelas ingin membunuh Rasulullah. Di perjalanan ketemu teman. Dari teman ketemu adik. Dari adik berubah niat. Dari ingin membunuh berubah masuk Islam. Coba, orang bisa berubah niat, Pak. Di jalan itu orang, dalam perjalanan hidupnya maksudnya, di jalan itu orang bisa mengubah niat, Pak. Ya, dari niat yang tidak baik menjadi baik. Atau sebaliknya, Bapak Ibu. Dari niat baik bisa berubah menjadi tidak baik. Iya. Misalnya, kenapa saudara ikut nyalon? Bismillah lah, saya ingin mengubah keadaan. Saya tidak ada niat mencari kursi. Kalau kursi di rumah terlalu banyak, wong saya jualan mebel gitu ya. Dan terus saya hanya ingin, ini pernah saya dengar kalimat ini dan itu bagus. Dan alhamdulillah orang ini istiqomah sampai wafat. Saya bukan mencari kursi, saya bismillah mencari panggung supaya saya punya hak bicara, supaya saya bisa didengar, bisa ikut memutuskan. Saya bukan mencari kursi tapi mencari panggung. Semakin banyak yang punya panggung untuk berbicara nanti akan melahirkan kebaikan, atau setidaknya bisa ngerem keburukan tidak menggelinding begitu cepat. Ya. Ini niat baik. Jadi maka kepada kawan-kawan yang ikut berpartai dimanapun saya sampaikan, niatnya harus benar. Niatnya memperbanyak suara kebaikan di parlemen. Ya. Dan itu dia lakukan itu kemudian sampai meninggalnya. Dia ya tetap hidupnya ya begitu-begitu saja. Yang menurut orang seharusnya sudah cukuplah kalau untuk mengumpulkan pundi-pundi dalam waktu yang cukup panjang dia menjadi sesuatu itu. Tapi ternyata tidak. Ya. Karena memang dia mengatakan mencari panggung untuk bersuara. Sebab kalau di jalanan terus nggak kepakai, maka harus masuk tempat yang milu dihitung. Ya. Itu nanti sama dengan orang yang kemudian memberikan suara dalam pemilu.
itu ikut memberikan, karena yang namanya pemilu demokrasi itu 9 profesor itu bisa kalah dengan 10 orang yang tidak sekolah sama sekali. Ya kan, 10 suara profesor itu bisa kalah dengan 11 suara orang yang tidak sekolah sama sekali. Apalagi mohon maaf, calon 3 profesor, kiai, maaf tidak jelas, begitu ya. Jadi lebih jelek ya. Ini dapat 9, ini dapat 10, ini dapat 11. Padahal ini kalau digabung 19 loh Pak. Tapi karena pemilu kita menyatakan suara terbanyak menang, ya kan? Di pilkada itu kan tidak pakai 50%, pokoknya yang terbanyak kan begitu. Kecuali ada yang syarat minimal 30% lah itu, atau minimal 50% plus 1 kayak pilpres. Nah, itu. Tapi begitu. Ini dapat 9, dapat 10, ini profesor dapat 9, kiai nyalon dapat 10, ini orang nggak jelas dapat 11. Secara teori menang ini. Maka kemudian memberikan suara itu juga diniati untuk membantu agar lahir suara kebaikan. Nah, dia begitu. Tapi ada juga kan nuansa di perjalanan hidup itu niatnya semula mulia. Tekan gone abot Bapak. Bisa masuk angin. Bukan hanya masuk angin, bisa pelo. Kira begitu. Iya, bisa pelo. Karena situasi. Nah, orang kemudian bisa berubah niat itu bisa di situ. Ya, baik karena terpaksa atau karena lupa, karena menikmati. Nah, itu di situ kemudian Bapak Ibu, niat, pentingnya menjaga niat. Nah, secara mencatat dalam riwayat itu orang bisa berubah niat dari tidak baik menjadi baik. Ya, dari semula hanya niatnya urusan dunia, karena diingatkan maka kemudian dia berubah menjadi niatnya hanya karena Allah dan Rasulnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dari teks ini lalu kemudian para ulama merumuskan kaidah yang pertama dengan sangat indah, al-umuru bimaqasitiha. Setiap perkara itu bergantung maksud mengerjakannya. Nah, dalil umum hadisnya menyebut innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Lalu kemudian diturunkan oleh para ulama, difahamkan oleh para ulama kepada kita dengan mereka menyusun kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasitiha. Setiap perkara itu bergantung maksud mengerjakannya. Jadi tadi monggo katuran pinara itu maksudnya apa? Ini tondo trisno itu maknanya apa? Itu damai saja maknanya apa? Ya, itu orang akan di al-umuru bimaqasitiha, bergantung maksud mengerjakannya. Mas Gojajan Putrani ini niatnya, dugaan kuatnya adalah ingin memberi tambahan bonus, tapi dibahasakan sing enak kanggo jajan putrane. Meskipun niatnya bukan untuk putranya, tapi untuk menambah penghasilan dia. Ya. Nah, yang angel itu tadi, mong ini tondo trisno, ini syukuran, ini infak, ini maknanya apa? Nah, itu kemudian harus dengan kajian lebih serius lagi. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dari situ kemudian diturunkan lagi kaidah yang kedua, disebut al-ibrah fil uqud lil maqasid wal ma'ani wala lil afad wal mabani. Dia tidak hanya diukur dari lafadznya dan yang tambah saja, tapi dia akan dilihat maksud dan maknanya. Jadi al-ibrah fil uqud lil maqasid, akan dilihat maksudnya, wal ma'ani dan maknanya, wala lil afad bukan sekedar lafadznya, wal mabani dan yang teksnya saja.
ini harus kemudian difahami lebih jauh. Nah, Bapak Ibu di situ kemudian dibutuhkan keahlian, termasuk di dalamnya tadi ketika seseorang menembak binatang buruan itu ternyata yang tertembak adalah orang. Orang dia tidak bisa dihukumi yang tampak dia nembak orang, tapi dia harus lihat prosesnya bahwa dia itu sama sekali tidak ada masalah dengan orang itu, tidak ada problem apa-apa, bahkan tidak kenal. Nyata-nyata dia maksudnya nembak binatang tapi dia lewat. Dia harus dilihat begitu, Pak. Tidak bisa kemudian, nyatanya kamu membunuh, begitu. Iya. Sama seperti mungkin Bapak Ibu yang suka dengan cerita-cerita lama, kisah Saridin misalnya, yang rebutan buah durian yang jatuh di malam hari, kemudian ada orang kemudian menyamar dengan pakaian binatang, ngambil durian-durian itu, akhirnya ditombak mati, ternyata isinya orang. Orangnya mati. Maka dia diperdebatkan, dia membunuh orang atau membunuh binatang, kan begitu. Nah, itu yang kemudian harus dipahami, dan itu sesungguhnya menjadi masukan, catatan, referensi bagi salah satunya para ahli hukum dalam memutuskan satu perkara. Saya kira ini sebagai lontaran, Bapak Ibu, saya tidak berpretensi untuk memberikan hukum atau memutuskan, itu untuk kemudian untuk menjadi bahan renungan buat kita semuanya dari kaidah yang saya sampaikan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini karena subuhnya semakin siang, ya kan, jadi nanti selesainya bisa pilihannya ya tetap jamnya, sehingga kemudian materinya menjadi pendek, atau kemudian materinya tetap sehingga selesainya menjadi mundur sesuai dengan jam subuhnya. Tapi resikonya ya hubungannya dengan jam kerja kita nggak berubah masalahnya, gitu ya. Nah, tidak peduli subuh jam berapa, ya jam begitu. Saya kira ini, Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.